Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yanuari dengan NIM 1906067. Saya berasal dari kelas PKN 2019A. Menurut Beni Juwono dalam lembaran sejarah menjelaskan bahwa imigran Tionghoa datang ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Pengaruh pemujaan roh nenek moyang dengan ajaran Konfusianisme membentuk kepercayaan komunitas ini harus memelihara kuburan orang tua atau pendahulunya. Kepercayaan ini pun lama-kelamaan semakin terkikis. Tekanan ekonomi dalam negara Tiongkok telah memaksa orang Tionghoa untuk merantau ke Asia Tenggara. Faktor kemiskinan pun menjadi salah satu sebab orang Tionghoa bermigrasi ke Asia Tenggara. Di samping itu, keadaan politik dalam negeri seperti contohnya Perang Candu dan juga pemberontakan Taiping, serta yang terakhir, adanya krisis ekonomi yang terjadi berulang kali telah mendorong ribuan imigran dari Cina Selatan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Selain memiliki berbagai etnis pribumi yang merupakan penduduk asli Nusantara, Indonesia juga selalu membuka diri bagi beragam etnis campuran yang pada awalnya datang ke Indonesia hanya untuk sekedar berdagang. Contohnya saja seperti orang-orang Arab, orang-orang India, dan juga orang-orang Cina yang melakukan pelayaran untuk kemudian melakukan perdagangan dengan Indonesia. Hingga akhirnya ada yang menetap di Indonesia dan menikah dengan etnis pribumi. Dari ketiga etnis pendatang tersebut, etnis Cina lah yang merupakan etnis pendatang terbesar yang menetap di Nusantara. Sebagai akibat dari menetapnya di Nusantara, mereka memiliki keturunan yang biasa disebut dengan etnis Tionghoa. Berbagai sumber menunjukkan bahwa orang Tionghoa hadir di Indonesia sejak abad ke-5, yaitu dengan kunjungan pendeta Fahian. Sejarawan Didi Kuartanada pun mengungkapkan kedatangan Tionghoa ke Indonesia yang saat itu masih bernama Nusantara, yakni pada awal abad ke-5 Masehi. Para imigran dari Cina ini telah menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke Nusantara. Pada tahun 414, para Tionghoa yang melakukan perjalanan ke Indonesia terdampar di Jawa. Mereka terdampar seiring dengan hubungan perdagangan Nusantara. Selepas itu, semakin banyak pula orang Tionghoa yang berasal dari Mongol memilih tak pulang dan menetap di Indonesia. Hampir seluruh orang Tiongkok tidak membawa istrinya saat hijrah ke Indonesia. Mereka pada saat itu, orang-orang Tionghoa dilarang membawa istrinya karena seorang perempuan dilarang keluar dari Tiongkok. Selanjutnya, orang Tionghoa ini pun membaur dengan bahasa, makanan, pakaian, dan juga agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia pula, mereka giat sekali bekerja. Contohnya saja seperti bertani dan juga berdagang senjata dan lain sebagainya. Diketahui juga dalam buku berjudul Tionghoa dalam Pusaran Politik, kurang lebih 5.000 orang Tionghoa datang ke Indonesia. Lalu pada tahun 1683, jumlah orang Tiongkok berkembang pesat di Pulau Jawa. Seperti itulah sejarah awal masuknya masyarakat Tionghoa di Indonesia.